Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini saya akan memaparkan topik mengenai energy resources. Berbicara tentang energi gitu, kita sudah sangat sering mendengar energi dibedakan jadi energi yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ini dibedakan berdasarkan kemampuan sumber energi tersebut untuk dapat hadir kembali mengisi kebutuhan energi kita. Kalau misalnya yang renewable seperti angin, energi dari angin, sinar matahari itu kan dapat terus recharge kembali gitu ya dalam skala hidup manusia gitu. Terus kalau yang tidak dapat diperbarui, apakah sebenarnya keberadaan sumber energinya tidak memperbarui diri seperti yang renewable? Kan tidak ya. Contohnya yang non renewable, misalnya minyak bumi katakan. Minyak bumi yang katanya kalau dieksploitasi terus-menerus gitu ya, maka akan ada masanya ya habis gitu. Habis di sini apakah artinya tidak ada pembentukannya yang baru? Sebenarnya ada ya, karena kan itu berasal dari material-material organik ya, sisa-sisa material organik misalnya yang terkubur dan ada proses-proses di situ yang akhirnya menghasilkan minyak bumi. Nah, sebenarnya pada masa sekarang pun sedang terjadi gitu pengendapan material-material organik. Hanya saja nanti minyaknya itu terbentuk setelah skala umur manusia ini terlewati. Jadi kesannya itu tidak dapat diperbaharui karena kita sebagai manusia tidak dapat menikmatinya hasil pembaruannya tersebut dalam skala umur manusia tadi gitu ya. Oke, terus energi pun kita juga ada yang menyebutnya dengan istilah membedakannya dengan istilah fosil energi gitu ya. Di sini disebut fosil energi ya literally materialnya tuh berasal dari fosil. Contohnya itu ada petroleum ya, minyak dan gas bumi, ada juga batu bara. Jadi keduanya ini kan benar-benar dari sisa material organik ya yang terkubur dan mengalami proses-proses di situ yang kemudian akhirnya menghasilkan dua fosil energi ini. Kita juga mengenal yang non fosil, ada termasuk diantaranya adalah geothermal, energi nuklir, energi mikrohidro, angin, dan energi sinar matahari. Sumber daya energi pertama yang akan saya bahas adalah petroleum dan natural gas. Dalam pembentukannya atau keberadaan migas ini di bawah permukaan bumi gitu ya, ada atau tidaknya adalah yang disebut dengan konsep petroleum system. Gitu, ketika kita mau ibaratnya mengeksplorasi gitu ya, menemukan petroleum dan natural gas itu kita harus memiliki petroleum sistemnya dulu.
Kenapa? Karena migas ini ya kan sifatnya liquid dan mobile, tapi di bawah permukaan gitu. Jadi harus ada sistem di situ yang dapat mengakumulasi kedua sumber energi ini. Jadi dalam petroleum system itu harus ada poin-poin ini. Yang pertama harus ada source rock-nya dulu. Source rock itu batuan sumber, batuan yang mengandung organik material gitu ya, dengan komposisi yang cukup sehingga setelah melalui proses-proses geologi gitu ya, akan dapat menghasilkan atau mengenerate di sini baik itu minyak maupun gas bumi. Poin kedua yang harus ada di dalam petroleum system itu adalah reservoir rock. Reservoirnya adalah sama seperti kalau misalnya pada hidrogeologi itu aquifer gitu ya. Jadi batuan dengan konfigurasi porositas dan permeabilitas yang pas sehingga dapat menyimpan migas ini gitu. Selanjutnya diperlukan seal atau caprock serta trapping mechanism. Jadi kalau yang berwarna di sini katakan adalah lapisan yang reservoirnya tadi ya, mampu menyimpan minyak dan gas, perlu ada lapisan yang menahannya. Di sini ya, seal atau caprocknya. Kenapa? Karena sifatnya migas ini yang buoyancy ya, bergerak gitu ya, menuju tempat yang tekanannya lebih rendah, kemana? Yaitu ke permukaan gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada seal atau caprock ini, ya migas ini akan terus gitu bergerak, atau kita kenalnya migrasi ya di sini, bergerak sampai ke permukaan. Nah, kalau udah sampai ke permukaan nih, apalagi kalau gas ya, ya udah terbuang sia-sia gitu ya. Padahal yang kita perlukan adalah akumulasi di dalam reservoir. Kemudian gabungan dari caprock ini bisa juga ada trapping mechanism-nya. Jadi selain dari batuannya, bisa itu dari ada yang namanya patahan yang mampu juga membuat tadi trap ya, atau jebakan. Ada bentuk-bentuk gitu dari patahan yang mampu ya menghasilkan tempat untuk migas itu dapat terakumulasi. Terus yang selanjutnya adalah time of migration-nya. Jadi migas itu keluar dari source rock melalui jalur migrasinya gitu ya. Nah, waktu keluarnya ini, time of migration-nya ini haruslah pas ketika sudah ada reservoirnya, sudah ada seal dan trap mekanismenya ini.
Karena kalau misalnya sudah bermigrasi tapi reservoir serta sealnya, apalagi sealnya lah ya, belum ada, kemungkinan besar minyak itu keburu lari sampai ke permukaan tadi ya, keburu terbuang sia-sia sebelum bisa terjebak di dalam sebuah akumulasi reservoir ini. Makanya time of migration ini juga menjadi komponen penting dalam petroleum system. Nah, jadi ketika nanti kalian berbicara tentang petroleum dan natural gas gitu ya, eksplorasinya harus ada 5 komponen ini gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak sih gas di minyak atau gas di daerah sini, kalian sebagai geologis harus mengeksplor faktor-faktor dalam petroleum sistemnya. Di daerah ini bagaimana sosroknya, reservoirnya gimana, terus seal dan trapnya ada atau enggak gitu ya, dan bagaimana time of migration-nya. Baru di situ bisa kita mengemukakan gitu ya, oke, di sini ada sumber daya migas. Oke, ini sosroknya tadi itu ya. Apa sih komposisi dalam sebuah sosrok gitu ya, sebuah batuan yang menjadi sumber penghasil minyak dan gas bumi ini? Yang pertama jelas adalah karbon, karena petroleum dan gas itu kan merupakan unsur hidrokarbon ya. Jadi pasti ada karbon dan hidrogen. Kemudian ada oksigennya juga. Jadi tidak pure hidrokarbon. Ada nitrogen, ada sulfur, bahkan ada juga unsur-unsur logam yang menjadi impurities di dalam petroleum dan gasnya tadi, migasnya tadi. Ya, jadi ada komponen hidrokarbonnya tadi dan yang non hidrokarbon. Terus kalau misalnya hidrokarbon ini kan beda-beda ikatan atau rantai hidrokarbonnya ya. Kalau misalnya gas ini memang yang banyak adalah dari rantai yang alifatik dan yang naften. Jadi rantai-rantai terbuka. Kalau misalnya gas, biasanya itu fraksinya atau rantainya itu rantai-rantai pendek. Jadi C1 gitu ya, masih ingat? Metana ya, terus C2 dan C3 sampai C5 gitu ya. Itu dia akan masih akan membentuk gas. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari C5, akan kemungkinan produk hidrokarbon yang terbentuk adalah minyak gitu ya. Jadi yang rantainya panjang-panjang, rantai alifatiknya panjang itu membentuk minyak. Terus ini tadi komposisinya ya yang 25% dari sini, yang naften itu sampai 50% tadi. Asalnya, jadi kalau yang masih mindsetnya gitu ya, minyak itu kan dari sisa-sisa jasad renik makhluk hidup di masa lampau. Tapi kalau makhluk hidupnya yang dalam bayangan itu masih dinosaurus gitu ya, mohon untuk
direvisi karena sebenarnya yang dominan dapat menghasilkan migas itu makhluk hidupnya justru adalah makhluk-makhluk hidup mikroorganik berupa zooplankton gitu ya. Entah kenapa muncul ilustrasi. Ya kan mungkin karena lebih mudah dilihat oleh mata telanjang dibandingkan kalau kita mau menggambarkan zooplankton gitu ya. Makanya terus yang lebih populer dalam menggambarkan material penyusun minyak bumi dan gas itu adalah dinosaurus gitu ya. Padahal di sini dominan terbentuk oleh zooplankton. Ya, kenapa? Karena dari segi ukurannya, kalau misalnya yang lebih mungkin terpreserve itu kan yang ukurannya lebih kecil ya dibandingkan kalau misalnya suatu substansi yang ukurannya lebih besar. Makanya dari zooplankton inilah kemudian yang menghasilkan sumber daya migas. Terus kalau sudah terpreserve nih, terpreserve-nya beda dengan kalau misalnya ini ya preserve menjadi fosil. Tapi di sini artinya terpreserve itu tidak terdegradasi gitu atau tidak luruh karena bakteri. Terus nanti kan lapisan batuan yang kaya dengan mikroorganik ini terkubur nih ya dalam, semakin dalam itu kan identik dengan penambahan suhu gitu ya di dalam bumi. Ini sama seperti ya kita memasak gitu ya, menggodok source rocknya ini sampai pada satu titik suhu, source rock itu akan mature atau mature source rock. Nanti baru kalau sudah melewati fase mature ini barulah source rock dapat mengenerate ya migas gitu. Terus tipe atau jenis petroleum dan gas itu dihasilkan dari tipe source rock yang berbeda. Sumber materialnya itu yang berbeda. Nanti ada yang dikenal dengan kerogen type source rocknya itu. Jadi ada yang organik materialnya ini relatif berasal dari darat gitu ya, maka maksudnya yang tadi zooplankton ini, maka akan kemungkinan yang yield itu ada, yang di generate itu adalah minyak. Tapi kemudian kalau material organiknya itu juga banyak berasal dari komponen-komponen tumbuhan, maka akan juga menghasilkan petroleumnya adalah bukan petroleum, yang dihasilkan dari sosok tersebut adalah gas bumi, maksud saya gitu ya. Jadi sumbernya batuan sumber ini gitu kemudian akan menghasilkan jenis migas yang berbeda. Maksudnya kapan akan menghasilkan minyak, kapan akan menghasilkan gas. Baik, komponen selanjutnya yang harus ada dalam suatu petroleum system adalah reservoir dan caprock. Kenapa saya gabungkan dua di sini? Karena keduanya
sama-sama ditentukan berdasarkan porositas dan permeabilitas yang dimilikinya. Kalau reservoir nih ya, umumnya kalau yang dalam petroleum system yang konvensional itu biasanya berasal dari batuan sedimen gitu ya. Nah, batuan sedimen yang porositasnya relatif baik sehingga dapat menyimpan migas yang cukup, itu diantaranya adalah batu pasir gitu ya. Jadi ini yang dikejar-kejar kalau misalnya kita mencari komponen reservoir rock gitu. Itu yang konvensional. Kenapa? Karena kalau batu pasir ini ya, misalnya ini contohnya di sini diambil terus dipreparasi menjadi sayatan tipis. Nah, batu pasir ini dengan ukurannya, maksudnya yang pasir gitu ya, dapat membentuk pori-pori seperti ini di dalamnya. Sama seperti waktu yang saya bahas tentang aquifer ya dalam hidrogeologi. Jadi seperti ini kondisi pori yang dimaksud dalam batuan. Ini ya skalanya, jadi dari sini sampai sini itu ada artinya 2 mm. Jadi ini pengamatan di bawah mikroskop pori yang sekian. Selain porinya dilihat permeabilitasnya, bagaimana pori ini saling terhubung sehingga fluida itu tetap bisa lewat, tidak hanya terjebak di dalam porinya tersebut. Tadi selain batu pasir, kalau yang konvensional tuh ada juga banyak yang mencari dolomit. Kenapa ya? Karena aspek porositasnya tadi gitu ya, batuan tersebut relatif lebih besar sehingga mampu menyimpan minyak yang lebih banyak. Tapi besar di sini bukan seperti kalau yang growong-growong pada sungai bawah permukaan itu ya. Maksudnya tetap pori-pori yang seperti ini, tapi jumlahnya relatif lebih banyak dan lebih besar. Itu terus ada juga, tapi kesini kita akan mengenal yang unkonvensional gitu ya. Karena kalau yang konvensional dari dulu sudah banyak ibaratnya yang mengambil cadangan migasnya gitu ya. Berarti yang generasi kita sekarang gitu ya, nanti juga kalian perlu mencari reservoir-reservoir yang berbeda gitu ya, bukan hanya kita nanti mengejar batu pasir saja, tapi apakah mungkin nanti di lapisan-lapisan batuan lain dapat juga menjadi reservoir yang baik gitu. Karena masih ingat juga ya, pori yang ada itu bukan hanya primer saja, tapi ada yang kita kenal juga porositas sekunder ya, yang terbentuk karena misalnya ada struktur geologi gitu ya, makanya pada batuan tersebut terbentuk kekar-kekar. Nah, kekar itu menghasilkan ruang juga dalam batuan. Bisa juga kah itu menjadi pori tempat tersimpannya migas ya? Nanti yang menjadi bahan untuk kalian dalam nanti kalian mungkin jadi melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi migas gitu ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, kalau caprock kebalikannya dari reservoir. Jadi perlu permeabilitas yang sangat rendah gitu. Haruslah impermeable supaya dapat menahan migas ini
sehingga tidak lari-lari kemana-mana, tapi terakumulasi di dalam reservoir. Nah, yang impermeable itu identik dengan batuan-batuan berukuran halus seperti claystone ya, terus mungkin ya masih siltstone juga, bisa juga shale. Itu yang biasanya diidentikan dengan caprock pada sebuah petroleum system. Selanjutnya ada point trapping mechanism atau jebakan ya, nanti kalian mengenal jebakan hidrokarbon. Ini terbentuk karena struktur geologi. Pada ini bisa dilihat ya, ada struktur geologi berupa lipatan. Jadi petroleum system yang konvensional yang sudah dikenal sejak dulu itu mengejar struktur-struktur anticline seperti ini. Jadi kan kalau misalnya ada anticline, berarti migas itu akan bergerak ya menuju ke puncak anticline di sini. Ya sudah, terus berhenti ya, terakumulasi, tidak kemana-mana, tidak lari-lari kemana-mana. Makanya orang perusahaan migas gitu akan membuat sumur ya di puncak anticline tersebut. Jadi pasti gitu ya, pasti migas ini akan masuk ke dalam sumurnya gitu ya, bisa dipompa ke luar. Tapi ya ini ya, selain karena ini sudah sejak zaman dulu gitu ya diambil, makanya tidak mungkin kan di dalam bumi ini bentuknya anticline semua gitu kan ya. Makanya terus ada yang mencetuskan juga ini dari patahan. Nah, ternyata kalau misalnya lapisan batuan nih terpatahkan gitu ya, ada satu posisi yang menyebabkan reservoir walaupun tidak membentuk anticline seperti ini gitu ya, kalau bertemu dengan batuan di sini seal tadi yang impermeable, maka dan di atasnya sini juga impermeable, maka migas dapat terakumulasi di sini gitu ya. Karena mau bergerak ke samping tidak bisa, ada yang impermeable, mau bergerak ke atas juga tidak bisa. Akhirnya terakumulasi. Ini dikenal dengan fault trap tadi. Terus ada juga struktur geologi karena diapir, salt diapir. Jadi ini ada endapan garam yang dia juga sifatnya mobile karena tidak terkompaksi seperti batuan sedimen pada umumnya ya. Terus karena mendesak lah gitu ya, jadi mendorong lapisan-lapisan yang ada di atasnya. Terus pada saat mendesak berarti kan terbentuk seperti ini ya, seperti ini, dan sifatnya salt itu sendiri juga impermeable gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah reservoirnya, migas itu kan akan bergerak tadi ya, naik, akan ketahan. Kalau misalnya ini adalah seal-nya, tidak bisa bergerak ke atas ya, tidak bisa bergerak ke samping karena ketahan oleh
salt diapir ini. Ada juga yang disebut stratigraphic trap. Stratigraphic trap ini ia terbentuk karena suatu lapisan batuan sedimen gitu ya, itu semakin menipis ke satu arah. Jadi kalau misalnya masih ingat lateral continuity ya, kan batuan sedimen akan terus terendapkan gitu sampai pada satu titik gitu dia akan habis suplai sedimennya atau sudah tidak bisa tertransport lagi karena dia posisinya datar tadi itu ya. Nah itu makanya ada bagian dari lapisan batuan yang mungkin bisa menipis seperti ini atau disebut sebagai pinch out. Kalau terus posisinya incline ya udah maka akan ada akumulasi di sini. Ini kira-kira adalah contoh trapping mechanism yang dapat atau mampu mengakumulasi hidrokarbon dan baik itu minyak maupun gas dalam reservoirnya. Baik, poin penting selanjutnya dalam sebuah petroleum system adalah time of migration. Jadi kita perlu mengetahui kapan waktu migas itu bermigrasi gitu ya, berpindah dari sosrok menuju ke reservoirnya. Ini adalah contoh sebuah time risk chart ya. Di sini kita siapkan dulu kolom berisi komponen-komponen petroleum system. Tadi harus ada sosroknya, reservoir, seal, dan trapnya. Yang di sebelah sini ini menunjukkan kapan waktu dari komponen-komponen petroleum system tersebut terbentuk. Misalnya ini yang pertama kan sosrok ya, sudah ada nih pada saat Trias sudah terbentuk batuannya. Dan selanjutnya terbentuk reservoir gitu. Ada reservoirnya, oke. Terus kita lihat dari seal-nya. Oh, ternyata juga pembentukannya relatif setelah reservoir gitu ya. Artinya kan kalau lihat superposisi ya posisi kalau terbentuk setelah berarti relatif di atasnya gitu kan ya. Kalau belum terdeformasi. Kemudian di sini ada terbentuk trap formation. Ya, pembentukan trap, pembentukan jebakan maksud saya. Baik itu stratigraphic ataupun structural setelah sosrok, reservoir, dan seal-nya terbentuk gitu ya. Oke nih, berarti ini sudah ada dulu nih wadahnya. Pas ya, setelah udah terbentuk semua, migasnya ini terbentuk. Bagaimana bisa tahu kapan? Itu ya dimodelkan, dan model tersebut menunjukkan kalau suhunya di sosrok ya pada misalnya ini 100 juta tahun yang lalu itu suhunya sudah pas untuk mematangkan sosrok gitu. Akhirnya di sini disebutkan kalau migas itu sudah generate dan sudah bermigrasi, bergerak, berpindah dari sosrok menuju ke reservoir. Nah, kalau sampai di sini nih aman ternyata ya. Sudah terbentuk wadahnya, tadi jebakannya sudah ya. Berarti migas itu bisa tersimpan dengan aman dalam reservoirnya. Tapi ternyata di sini ada regional tilting.
tilting di sini kan berarti pemiringan ya. Bisa dibayangkan nih misalnya ada anticline gitu ya, yang ya seperti anticline tadi, gambar sebelumnya tadi tuh tilt, dimiringkan gitu. Berarti kan ada kemungkinan pada satu sisi lerengnya kan ada yang terbuka gitu ya, tidak mampu menyimpan migasnya tadi gitu. Akhirnya makanya di sini yang garis-garis arsir ini disebut ada kehilangan migasnya gitu ya. Jadi setelah tilting ini, migas yang bermigrasi dari sosrok itu tidak terakumulasi di dalam reservoir, tapi kemungkinan bablas gitu sampai ke permukaan, atau misalnya di atasnya dari yang trap ini. Kalau misalnya di sini ada trap lagi sebenarnya misalnya ya, mungkin masih bisa tersimpan, tapi karena di sini tidak disebutkan ada trap yang baru ya, jadi ya kemungkinan besar migas yang bermigrasi setelah tilting ini tidak akan terakumulasi di dalam reservoir. Makanya ya time of migration ini perlu juga gitu, sehingga tidak sia-sia kita sudah mempelajari sosroknya nih, oke, tinggi komposisi organiknya, maka akan menghasilkan banyak migas, reservoirnya juga besar gitu, terus silroknya juga bagus, tapi timing migrasi dari migasnya nggak pas gitu. Jadi maka ya akan kosong aja reservoirnya ya, karena migasnya bergerak tidak menuju ke reservoir tempat dia bisa terakumulasi gitu. Ya tadi cukup panjang pembahasan tentang migas ya. Sumber daya energi selanjutnya itu dari batu bara. Kita lihat komposisinya, karbon, hidrogen. Ternyata sama ya, karena ya memang itu yang dipakai untuk menghasilkan energi bahan bakarnya ya, hidrokarbon, terus sama ada oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur-unsur logam lainnya. Bedanya di sini kalau batu bara ya dia adalah hidrokarbon fase padat. Kenapa bisa? Tadi kalau sebelumnya saya menyebutkan migas tuh ikatan hidrokarbonnya itu rantai-rantai terbuka gitu ya. Kalau misalnya dalam batu bara, ikatan hidrokarbonnya itu aromatik. Jadi strukturnya seperti ini ya, yang menyebabkan batu bara itu berbentuk atau berada dalam fase padatnya. Kira-kira begitu ya. Ini cukup kompleks strukturnya ya dari batu bara. Kalau dalam petroleum dan gas tadi kita mengenal petroleum system ya, untuk menemukan sumber daya dan cadangan migas. Kalau misalnya dalam batu bara kita perlu mengetahui tingkat pembatubaraan suatu lapisan batu bara gitu ya. Karena kalau batu bara kan padat, jadi tidak mobile ya, relatif lebih mudah memperkirakan posisinya di mana.
ya walaupun di sini mudah kata penilaiannya berbeda-beda karena tetap saja kita harus mencari ini di bawah permukaan gitu ya. Jadi kita tetap harus memperkirakan konsep penyebaran lapisan batu baranya ini kemana gitu dan di mana. Ini jadi sama batu bara tuh berasal dari suatu lapisan yang kaya akan material organik, tapi material organiknya ini berasal dari tumbuh-tumbuhan gitu ya, terutama tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan yang berkayu. Terus suatu lapisan yang kayak ini kemudian akan mengalami petrification ya, atau penggambutan. Di sini pada kondisi tertentu gitu yang mengakibatkan material organiknya itu bisa terpreserve. Lagi-lagi di sini ya poin pentingnya adalah preservasi dari material organiknya, tidak terdegradasi, tidak termakan oleh mikrobakteria gitu ya, mikroorganik lainnya. Itu prosesnya yang biokimianya. Masuk ke tahap selanjutnya, tahap pembatubaraan ya di sini, karena ini bisa kita sebut ini kompaksinya gitulah ya, kompaksi. Makanya di sini ada dehidrasi dengan menekan lapisan gambutnya ini ya. Tadinya kan pasti akan sangat tinggi kandungan airnya, terus terkompaksi, perlahan-lahan air ini mulai terdehidrasi, dan mulai juga pada titik ini ya, kalau misalnya petrification tadi biokimia, mulai pada titik ini proses geokimia berlangsung. Tadi karena ada penambahan suhu yang tinggi, sama seperti kalau pada sosrok migas tadi ya, penambahan suhu itu mematangkan migasnya ya. Kalau pada batu bara ya sama, mematangkan atau meningkatkan peringkat dari batu baranya tersebut. Jadi nanti pertama kita akan mendapatkan batu bara subbituminus ya, lignit, terus subbituminus, selanjutnya ada peringkat bituminus. Terus kalau misalnya semakin tinggi suhu dan tekanan ya, ini akan masuk ke peringkat antrasit, bahkan meta antrasit ya, menuju ya, kalau semua yang lapisan batuan kalau mengalami suhu dan tekanan tinggi kan pasti akan termetamorfkan gitu ya. Nah, sebelum menjadi metamorf itu ada ini antrasit dan meta antrasitnya. Seperti itu. Kenapa bisa meningkat gitu ya, atau dibedakan peringkat-peringkat batu baranya ini, karena struktur yang terbentuk itu juga berbeda-beda. Pada batu bara yang peringkatnya lebih rendah di sini ya, tadi lignit dan subbituminus, masih banyak dijumpai struktur aromatik gitu ya, dengan beberapa rantai-rantai alifatik gitu ya, dan ya cabang-cabang
pendek tadi gitu. Ini kan berarti kalau yang cabang pendek ini nanti kalau misalnya lepas kemungkinan akan menjadi gas. Makanya dari batu bara juga ada kemungkinan untuk dapat menghasilkan gas metan di sini ya. Kita kalau ada yang pernah mendengar ada teknologi yang mengembangkan coal bed methane. Nah, semakin ke kanan ini kan tadi tekanannya semakin tinggi ya. Nah, kalau ditekan terus dipanaskan, yang fraksi-fraksi atau rantai pendek ini tuh terlepas. Jadi yang tersisa adalah benar-benar pure hidrokarbon yang aromatik. Itu makanya atau bahkan nanti dia karbon semua lah gitu ya, yang akan membentuk antrasit ini. Bisa dilihat dari kenampakan fisiknya juga berbeda ya. Kalau yang pit itu atau gambut dia masih loose begini ya, masih lepas-lepas. Terus kalau yang lignit ini sudah mulai kompak, tapi komposisi moisture atau ya moisture-nya itu tadi relatif lebih tinggi. Terus nanti subbituminus, ada bituminus di sini mulai terlihat ya perbedaan kilapnya. Kalau di sini kan kusam atau dull gitu ya, di sini bright, ada kilap-kilap dan kalau semakin tinggi peringkatnya itu kilap semakin mengkilap seperti ini. Begitu. Semakin tinggi juga peringkatnya itu energi panas ya, atau dikenal dengan calorific value-nya itu juga semakin tinggi. Kira-kira begitu ya. Semakin tinggi karena ya tadi kalau misalnya rendah kan ketika kita memanaskan, kita harus memanaskan ini juga nih yang lain-lainnya ya. Fraksi-fraksi lain gas-gas tadi. Makanya energi pemanasannya keburu habis dan energi yang dihasilkannya tidak sebesar kalau sudah tidak banyak lagi fraksi-fraksi lain selain hidrokarbon atau karbonnya ini gitu ya. Sumber daya energi selanjutnya ini ada geothermal. Jadi ini sudah bukan fosil energi lagi ya. Dan dikatakan kalau geothermal ini adalah termasuk dari sumber daya yang renewable. Apakah benar gitu ya? Ya jadi sama dengan migas di sini artinya bukan komposisinya tapi sifatnya yang mobile seperti migas berpindah gitu ya. Maka perlulah kita juga membuat suatu konsep geothermal system. Kalau di migas tadi ada petroleum system, di sini ada geothermal system yang komponennya itu harus terdiri dari heat source, harus ada reservoir rock, dan harus ada cap rocknya. Itu jelas ya namanya geothermal, harus ada panas buminya. Itu berasal dari magma, dapur magma gitu ya. Kemudian harus ada reservoir yang mampu menyimpan hasil dari baik itu air ataupun uap air ya yang terpanaskan oleh heat source-nya ini. Ini jadi kan digambarkan kalau misalnya di dekat heat source ini ada water flow ya.
ada water flow, mungkin di situ aquifer gitu, terpanaskan. Kalau terpanaskan apalagi suhunya magma gitu ya, ya langsung menjadi sesuatu yang panas, harus terakumulasi di sini. Terus juga harus ada caprocknya supaya panasnya ini tersimpan. Kalau misalnya ya sama ya, kalau misalnya kita bikin air panas disimpan, mau panas terus gitu kan, kita simpan dalam termos, karena termos di situ kan memiliki seal untuk menahan panas tetap di dalam gitu ya, tidak terradiasi, terkonduksi ke luar, ke lingkungan gitu intinya. Terus kalau misalnya kita sudah mempunyai gambaran geothermal system, kita jadi tahu di mana harus mengebor ya sumur untuk dapat mengekstrak panas tadi, uap panasnya tadi itu gitu ya. Gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya mobile perlu diketahui dulu di situ komponen sistemnya lengkap atau enggak, sehingga apakah ada kemungkinan sumber daya energi tersebut hadir di daerah itu gitu ya. Contohnya sudah banyak sebenarnya ya geothermal power plant di Indonesia. Ya karena kita dari segi ini ya, tektoniknya itu kita diuntungkan karena kita akan memiliki banyak heat source. Terus ini saya menyebutkan salah satu contohnya di Kamojang. Jadi Kamojang ini mampu menghasilkan energi listrik ya sebesar 300 megawatt dari energi panas bumi yang ada di situ. Terus kalau prinsipnya ini kan sebenarnya beda dengan migas dan batu bara tadi kan, sumber daya energinya langsung dipakai gitu ya, langsung misalnya dimasukkan ke dalam tangki mobil dan sebagainya gitu. Nah kalau misalnya geothermal ini kita perlu mengkonversikan energinya gitu ya, dari panas ini ya masuk ke dalam sumur ya, terus naik ke permukaan. Nah di sini dipisahkan antara uapnya gitu ya dengan air. Terus di sini karena yang uapnya tadi itu diperlukan ya untuk dapat menggerakkan turbin generator. Terus kalau misalnya berputar ya akan menghasilkan kemudian energi listrik, kira-kira gitu. Terus di sini kan akan ada side produknya itu adalah air ya. Nah katanya kalau misalnya air yang tidak diteruskan ke turbin ini, maka akan masuk dipompakan kembali ke dalam sumur gitu, karena harapannya ini dapat merecharge reservoir di geothermal sistemnya tadi gitu ya. Kan perlu ada air
yang dipanaskan lagi. Jadi di recharge dengan air, terus nanti harapannya air yang masuk ini akan terpanaskan dan menghasilkan uap lagi gitu ya. Gitu. Nah, makanya dengan kita merecharge, kemudian dapat dikatakan geothermal ini menjadi energi yang dapat diperbarui. Padahal kita harus ingat tadi komponen pentingnya adalah adanya heat source yang berasal dari dapur magma. Dan kita juga tahu kalau dapur magma sendiri itu bisa padam gitu ya ketika yang menyuplai dapur magmanya sendiri juga sudah tidak ada. Maka ketika dapur magma itu padam, berakhir juga energi dari geothermal ini. Gitu ya. Walaupun kita injeksi kembali dengan air, tapi di situ tidak ada sumber panasnya, ya maka tidak akan dihasilkan geothermal juga gitu ya. Nah, di situ adalah twistnya ya ketika geothermal menjadi non-renewable gitu ketika dapur magmanya atau heat source-nya itu padam. Sumber daya energi selanjutnya dari nuklir. Jadi di sini juga mengonversikan gitu ya energi hasil fission dari sifat radioaktif unsur-unsur seperti uranium gitu ya. Jadi memang sumbernya itu adalah unsur-unsur radioaktif gitu. Terus di sini ketika fission itu terjadi ya ada heat energi yang dilepaskan. Nah, heatnya inilah kemudian yang dikonversi gitu ya untuk dapat memutar turbin generator sehingga nanti menghasilkan energi listrik yang bisa dipakai oleh kita. Jadi tidak langsung kita bersinggungan dengan unsur radioaktifnya, tapi kita memanfaatkan hasil konversi energi fission yang menghasilkan panas dan dapat memutar turbin generator. Seperti ini power plant-nya. Jadi ini adalah bahan bakarnya tadi ya, penggeraknya dari uranium, terus fissionnya berlangsung di sini. Nah, panasnya ini yang luar biasa kemudian memanaskan air ya, air terus dipakai untuk menggerakkan turbin ya. Turbin ini nanti dapat generator ini kemudian menghasilkan energi listrik gitu ya. Jadi di sini juga perlu sirkulasi air yang sangat baik gitu ya, karena perlu ya tadi keseimbangan suhu tadi gitu ya. Reaktor yang panas ini perlu suhu yang tepat, terus juga di sini untuk dipakai juga untuk ada cooling water di sini ya, untuk dapat
mengembalikan uapnya tadi ini menjadi air yang akan dipompa kembali ke dalam reaktor nuklirnya tadi gitu ya. Jadi yang tadinya uap dipakai untuk memutar, didinginkan untuk jadi air, terus dipompakan kembali. Kira-kira gitu siklus di dalam nuclear power plant. Di satu sisi energi yang dihasilkan memang sangat besar, tapi kemudian dari segi keamanannya memang resikonya juga besar gitu ya, karena perlu tadi teknologi yang mumpuni lah ya, supaya dapat menciptakan environment yang relatif aman sehingga menghindari kebocoran radioaktifnya gitu ya. Dan sumber-sumber energi lain ini prinsipnya juga memanfaatkan konversi energi menjadi listrik juga gitu. Ada microhydro dan juga energi angin. Intinya di sini energi tersebut merupakan energi potensial, energi kinetik ya. Energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Terus ada juga energi sinar matahari, ya dari sinar UV ini, gelombang sinar UV ini dikonversi melewati panel surya, ya, dan juga maksudnya panel surya ini kemudian akan menghasilkan listrik gitu. Jadi perlu ada konversi di sini. Selain kalau fosil energi tadi bisa langsung, kalau yang lain-lainnya secara umum mengkonversikan energi tersebut sehingga menjadi energi listrik. Baik, demikian materi tentang sumber daya energi yang proses pembentukannya terkait oleh proses-proses geologi gitu ya. Makanya menjadi penting dan dibahas juga tentang bagaimana cara kita menentukan lokasi, menentukan keberadaannya dengan memiliki konsep sistem yang baik gitu. Sehingga kita dapat tadi ya, ketika ditanyakan potensi keberadaan sumber daya energi tersebut apakah ada atau tidak, ya kita akan mengemukakan fakta-fakta gitu ya, berdasarkan kondisi geologi yang ada. Tadi kalau misalnya untuk sumber daya migas, bagaimana petroleum sistemnya, komponennya apakah tersedia semua atau tidak. Kemudian pada geothermal juga sama, pada batu bara juga pun begitu. Jadi melihat kembali kepada kondisi geologinya dulu gitu ya, untuk dapat memastikan keberadaannya, mengetahui persebarannya bagaimana. Barulah nanti kalau sudah fix gitu ya,
dilakukan, bisa dilakukan eksploitasi, penambangan dan sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.